Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya hendak men-share mengenai pupuk nitroposka dan juga saya akan menjelaskan sedikit isinya apa saja, bagaimana cara memakainya dan juga contoh hasil dari menggunakan pupuk ini pada tanaman di kebun saya. Mari kita mulai dan jangan lupa bisa mendukung kami dengan mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya. Kira-kira beberapa bulan yang lalu sewaktu saya berbelanja, saya melihat ada pupuk nitroposka ini dan menurut saya pupuk ini agak unik karena angkanya itu 15 15 15 dan ada tambahan unsur hara sulfur. Pupuk yang biasa saya gunakan tuh adalah pupuk mutiara. Di sini angkanya 16 16 16 ya. Tapi tidak ada tambahan informasi dia mengandung unsur hara lainnya. Dan pupuk lain yang sudah pernah saya gunakan adalah pupuknya Pak Tani ini, di mana pupuk Pak Tani ini ada informasi mengandung unsur hara mikro. Sedangkan si nitroposka tadi mengandung unsur tambahan yaitu unsur hara sulfur. Makanya saya putuskan untuk membeli dan mencobanya. Pupuk nitroposka ini dilihat dari angkanya yang sama itu, artinya dia ini termasuk dalam kategori pupuk yang seimbang, sama seperti pupuk mutiara 16-16 tadi. Ya, kalau mutiara itu kan angkanya 16-16-16 ya. Dan juga si pupuknya Pak Tani. Ya karena angkanya sama tadi lah, makanya dibilang pupuk yang seimbang. Dan pengertian dari angka 15-15 ini maksudnya adalah dalam 1 kilogram pupuk ini mengandung 15% nitrogen, yaitu N-nya, 15% fosfor, 15% kalium. Sama seperti kayak mutiara ini juga sama artinya. Cuma kalau mutiara ini kan 16 atau petani juga 16, artinya dalam 1 kilogram itu mengandung 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Pada kemasan nitroposka ini juga teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai kandungannya tadi. Ya seperti saya bilang di sini 15% nitrogen, 15% fosfor dan 15% kalium diwakilkan dengan angka 15 15 15 tadi. Pada bagian kemasan di pupuk ini juga ada informasi bahwa pupuk ini nitrogennya terdiri dari 2 jenis, yaitu 6% nitrogen nitrat dan juga 9% nitrogen amonium. Nah, kalau nitrat ini adalah nitrogen yang langsung diserap oleh tanaman, sedangkan yang amonium itu yang tadi 9% merupakan nitrogen yang dilepas perlahan-lahan. Jadi sewaktu diberikan pupuk ini langsung 6% itu terserap oleh tanaman dan 9%-nya kesimpan lalu nanti dilepas pelan-pelan. Selain itu juga ada informasi lainnya seperti fosfor 15%, di mana 10%-nya larut dalam air dan juga kaliumnya 15%, serta unsur hara sulfur yang 2%. Nah, kalau sulfur ini merupakan unsur hara makrosekunder dan fungsinya ini sangat berhubungan erat dengan nitrogen ya teman-teman, di mana salah satu fungsi dari unsur hara sulfur ini adalah meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen, jadi lebih maksimal mungkin penyerapannya ya secara teorinya. Pada bagian belakang ada informasi mengenai kegunaan pupuk ini dan juga berapa dosisnya. Akan tetapi kalau dilihat dari informasi di sini hanya tertulis berapa kilogram per hektar. Jadi kalau menurut opini saya ini adalah dosis secara ditanam ataupun ditabur. Tidak ada informasi berapa dosis kalau diberikan secara dikocor. Lain halnya dengan pupuk NPK lain yang saya pakai yaitu Mutiara 16-16-16 ini, di bagian belakangnya ada informasi baik secara ditabur berapa kilogram per hektarnya dan juga secara dikocor berapa kilogram dan dicampur berapa liter air. Begitu pula juga dengan pupuk Patani, ada dosis ditabur dan juga ada dosis dikocor dan ada juga informasi tambahan-tambahan lainnya yang bisa digunakan dalam menggunakan pupuk Patani ini. Pupuk ini berbentuk granular sama seperti pupuk NPK lainnya dan warnanya merah jambu. Dan terlihat di sini pupuknya kayaknya keras banget, apalagi di bagian kemasan tadi tidak ada info kalau diberikan secara dikocor, jadi bisa aja ada dugaan ini susah larut dalam air. Tapi di lain pihak juga ada informasi tadi ya bahwa pupuk ini mengandung fosfor yang larut dalam air sebesar 10%. Daripada berandai-andai, mendingan kita coba aja, kita larutkan dalam air dan kita lihat apakah pupuk ini mudah larut dalam air atau tidak.
Di sini saya sudah menyiapkan 1 liter air dan dosis yang akan saya gunakan mengacu pada dosis yang tertera pada pupuk NPK Mutiara. Alasan saya, ya ini alasan pribadi ya teman-teman. Karena awalnya memang saya pertama kali menggunakan pupuk Mutiara itu jadi kebiasaan. Dan di bagian belakangnya pupuk Mutiara kan ada informasinya kalau sistem COR itu minimal 4-10 kg per 200 liter. Nah, saya selalu mengambil minimalnya, yaitu 4 kilogram dibagi 200 liter, jadi kalau 1 liter tuh kira-kira cuma 20 gram. Jadi ini juga saya gunakan pada pupuk Patani, dosisnya segitu juga. Di sini saya sudah menyiapkan 1 liter air dan saya juga akan mengetes dengan TDS meter karena saya juga pengen tahu berapa sih nilai yang didapat dari pupuk Nitroposca ini. Sebelumnya ya tentunya harus diukur dulu airnya berapa dengan TDS meter, nanti tinggal dikurangi dari hasil penghitungan setelah dicampur dengan pupuk. Nah, seperti teman-teman lihat, sebentar. Nah, ini dia. Nilai yang didapat tanpa pupuk ya tadi mana sih? Nah, 119 ppm ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal campur dengan pupuknya. Sini saya sudah menyiapkan timbangan dan kita tinggal mencari 20 gram. Nah, kalau teman-teman tidak punya timbangan, teman-teman bisa menggunakan sendok makan. Dan seperti biasa saya menggunakan sendok makan, tapi di sini sendok makan saya nggak tahu kemana. Yang ketemu adalah sendok tanggung ini. Ya daripada saya mengambil lagi ke dalam dan buat ribut sama orang rumah, mendingan saya menggunakan yang ada ini ya. Kalau menggunakan sendok makan biasanya dalam 1 sendok itu antara 10-13 gram. Nah, kalau dengan sendok yang tanggung ini seperti teman-teman lihat sendiri hasilnya sekitar 11 gram, jadi ya nggak beda-beda banget ya. Jadi kalau teman-teman tidak mempunyai timbangan, cukup memberikan 2 sendok makan untuk mendapatkan nilai sekitar 20-25 gram per liter. Ya memang yang kita cari 20 gram, tapi beda 5 gram tuh nggak parah-parah banget ya. Kecuali kalau sampai 35 gram atau 40 gitu. Nah, sekarang mari kita masukkan, kita lihat apakah pupuk ini gampang larut apa enggak di air ya. Ternyata lumayan lama juga ya. Wah, ini lumayan untuk olahraga ini. Nah, seperti teman-teman lihat warnanya merah gitu ya, kayak jus jambu gitu ya. Oh, dikasih es enak juga deh. Jangan. Iya, pegel juga, tapi ya nggak lama-lama banget juga lah ya. Jadi memang bisa juga larut di dalam air dalam waktu yang nggak begitu lama juga, masih ada sisa-sisanya tuh ya. Nah, kira-kira teman akan bisa mendapatkan gambarannya lah. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai dikocor walaupun tidak ada aturan pakainya. Lagi. Iya. Ya, sampai ngos-ngosan. Nah, udah gini, mari kita tes dengan TDS meter berapa dapatnya. Tapi tunggu sampai dia tenang dulu. Tenang dulu. Iya. Celupin. Nah, kita hold dulu. Dapatnya di nggak tuh 2120. Tadi kan airnya sampai dikasih pupuk itu 119 ya, jadi ini sekitar 2001 ya. 2001 bukan 2021 tapi 2001 ya, tinggi juga ya. Nah, sekarang untuk dosisnya untuk tanaman yang sudah dewasa, masih dalam pertumbuhan tapi sudah dewasa ya, udah bisa diberikan ini. Seperti sini ada tanaman tomat ya, ini udah bisa disertai pupuk juga. Ini dosisnya biasanya diberikan
sebanyak 200 mili ya teman-teman ya, 200 mili. Tapi sebelum dikasih tuh ini kan tuh diturun ke bawah tuh. Setelah kalau didiemin ya, jangan lupa diadukkan lagi. Lalu kita tuangkan ke sini 200 mili. Kelihatan nggak? Sorry, ini agak jauh dikit ya. Diulang aja ya biar kelihatan ya. Nah, kita 200 mili. Nah kalau kita 200 mili ya. Cuma kalau teman-teman tidak punya takaran, teman-teman bisa menggunakan gelas air mineral. Di sini ada gelas air mineral yang biasa sediakan. Ada, seperti teman-teman lihat di sini ya. Ini juga 1 cup penuh ini. Bentar dulu. Ini isinya 200 ml. Hampir jatuh. Tuh, kan? Sampai tetes terakhir. Jadi kalau teman-teman nggak punya ini, cukup pakai ini gitu. Lalu kita tinggal berikan sini. Sebentar ganti angle. Perlu diingatkan bahwa kalau saya memberikan pupuk ini sebesar 20 gram per liternya itu tergantung dari besarnya, bukan besar, maksudnya dari umur tanaman tersebut ya. Jadi ada kan tanaman yang masih umurnya muda tapi udah tinggi, padahal ya itu karena tanamannya bongsor aja. Kadang itu berbahaya kalau diberikan pupuk dengan dosis tersebut. Jadi teman-teman harus tahu ya umurnya berapa. Contohnya seperti basil ini ya. Ini lebih kecil tapi ini umurnya lebih tua daripada tomat itu. Karena memang ini jenisnya adalah basil spicibus dan saya nyemai sendiri dan ini usianya sudah 3 bulan. Walau sekecil ini sudah bisa diberikan pupuk sebanyak 20 gram per liter. Tidak lupa juga harus memperhatikan besar dari wadahnya. Kalau besarnya semasa cuprit gini, ya jangan dikasih 200 mili gitu loh. Karena nanti itu terbuang seperti teman-teman lihat sendiri kan, jadi luber. Jadi cukup misalnya setengahnya aja, pokoknya secukupnya lah. Jadi tidak ada pupuk yang terbuang. Seperti di sini nih saya kasih cuma setengahnya aja ya. Atau bahkan kadang-kadang cuma seperempatnya. Di depan ini ada beberapa bibit pare. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Ada yang sudah tumbuh daun, ada juga yang kayak udah tumbuh daun padahal belum. Yang di sebelah kanan seperti teman-teman lihat itu kayak ada tumbuh daun tapi itu adalah daun benih. Nah sekarang seperti teman-teman lihat kalau didekatin bisa terlihat jelas bahwa daunnya itu terbentuk dari pecahan benih. Jadi ini makanya disebut daun benih, bukan daun sejati dari tanaman tersebut. Daun ini terbentuk dari pecahan benih dan di sini lebih jelas lagi ya teman-teman, itu adalah biji ya, benihnya ya. Jadi sewaktu dia udah pecah benih dia akan naik ke atas dan akan mengeluarkan daun yang sebenarnya bukan daun tapi itulah pecahan benihnya, dan nanti pecahan benihnya jatuh dan setelah itu di tengahnya itu akan tumbuh lagi ke atas dan baru akan tumbuh daun sejati dari tanaman itu. Contohnya seperti ini yang di sebelahnya. Nah seperti teman-teman lihat ya, di atas itu udah tumbuh daun pare, yang di bawahnya itu, nah itu yang tadinya daun benih itu ya teman-teman. Nah itu dia tadi yang akan terbentuk dari situ. Nah kalau yang udah tumbuh begini, ini udah bisa dikasih pupuk, tapi dosisnya kalau mau aman ya seperempatnya. Jadi misal tadi 20 gram per liter, jadi bisa diberikan dengan 5 gram per liter kalau pengen buru-buru. Cuma kalau mau pengen agak sabaran dikit ya tunggu sampai dia tumbuh ya sekitar 1 baris lagi di atasnya ya. Tetap diberikan antara 5 sampai 10 gram untuk amannya. Ini berlaku untuk semua jenis tanaman ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah melihat beberapa video saya, di situ banyak sekali contoh mengenai berbagai macam daun benih dari berbagai macam tanaman lah ya. Ada dari cabai, tomat, melon, dan segala macamnya. Pokoknya kalau nggak mau repot, tunggu sampai tumbuh daun ke-3, ke-4, atau ke-5. Nah itu udah bisa diberikan dengan dosis yang rendah, ya setengah atau seperempatnya.
Pemberian pupuknya ini bisa dilakukan sebanyak seminggu sekali sambil dilihat perkembangannya. Misalnya kalau saya berikan 20 gram, ini biasanya saya gitu ya, saya lihat dalam seminggu tidak ada perkembangan yang berarti, artinya saya harus menambahkan dosisnya atau intervalnya saya perpendek, misalnya cuma seminggu sekali jadi 2 kali seminggu. Cuma kalau 2 kali seminggu itu teman-teman juga harus mengontrol kegemburan tanah. Karena kalau udah dikasih pupuk atau terkena air, tanah itu akan menggumpal seperti itu, jadi mengeras. Dan kalau tidak digemburkan, itu kalau dikasih pupuk atau dikasih air akan menyebabkan, akar sesak napas ya, dan menyebabkan kerusakan ke tanaman bahkan kematian. Oleh karena itu teman-teman juga harus mengontrol secara berkala dan bisa menusuk-nusukkan kayak saya lakukan ini dengan batang bambu, menghancurkan gumpalan-gumpalannya, tapi hati-hati jangan sampai terkena akar. Dengan melakukan ini secara berkala, aerasi pada tanah dan juga jalur pengeluaran air dari pot itu akan terjaga baik dan tidak menghambat perkembangan tanaman. Dalam memberikan air juga nggak bisa sering-sering ya teman-teman. Kalau teman-teman ragu ini butuh diberikan air apa enggak, teman-teman bisa menggunakan jari telunjuk dan memasukkannya ke dalam tanah untuk melihat di bagian bawahnya itu lembab apa enggak. Nah kalau masih lembab jangan diberikan air, kalau ternyata kering ya bisa diberikan air. Karena tanahnya kalau misalnya udah terlalu basah dan menggumpal itu juga malah bisa menyebabkan akar kekurangan oksigen dan bisa berakibat fatal. Bila ingin menggunakan dengan secara tabur bisa dilakukan seperti ini, yaitu ditaruh di pinggiran potnya dan dosisnya tergantung dari besar potnya ya teman-teman. Kalau ini potnya sekitar ukuran 10 sampai 15 cm, saya lupa nggak pada penggaris. Cuma untuk yang ukuran segitu, kalau saya maksimal 2 sendok saja karena kalau terlalu banyak nanti kan malah menyebabkan keracunan. Dan pastikan taruhnya di pinggir, bisa dibuat lubang-lubang gitu dulu. Karena kalau sampai terkena batang tanaman, malah bisa menyebabkan kematian terhadap tanaman itu. Pupuk ini panas sekali ya teman-teman, kalau ya nggak usah dites dipegang ya. Karena saya udah pernah kejadian saya taruh di dekat batangnya, di dekat tanamannya dekat banget, yang ada malah tanamannya rusak dan bahkan mati. Jadi lebih aman seperti ini. Dan lebih aman lagi kalau teman-teman menggunakan wadah yang lebih besar. Karena kalau kekecilan kan diameternya kecil, mau sejauh apapun dia tetap aja dekat ke batang dan itu bisa lebih besar resikonya untuk tersentuh batang dan bisa menyebabkan kerusakan juga. Pupuk ini seperti pupuk MPK lainnya juga bisa digunakan sebagai pupuk dasar. Itu diberikan di dasar pot, lalu ditutupi tanah dan dibiarkan dulu selama 1 sampai 2 minggu. Dengan begitu ketika tanaman sudah siap pindah tanam, tanaman sudah mempunyai tempat yang dipenuhi unsur hara yang dibutuhkan, jadi kita tinggal memberikan pupuk susulan baik secara dikocor ataupun ditabur juga. Bila ada teman-teman yang bertanya, bisa nggak pupuk ini diberikan secara disemprot? Nah jawaban saya, dan ini adalah jawaban opini pribadi saya teman-teman, bisa-bisa saja, tapi kalau saya tidak menganjurkan. Mengenai masalah bisa disemprot apa tidak, saya sudah membuat video sendiri kenapa alasan saya tidak menganjurkan menggunakan pupuk granular ini sebagai pupuk yang disemprotkan atau sebagai pupuk daun. Teman-teman bisa cek di bagian video kalau teman-teman tertarik. Lalu bagaimana performa pupuk ini? Nah, kebetulan teman-teman, saya beberapa bulan yang lalu ya juga memberikan pupuk ini kepada beberapa tanaman dan teman-teman bisa lihat sendiri perkembangannya dengan menggunakan pupuk ini. Pada tanggal 21 Juni yang lalu, saya mengaplikasikan pupuk ini kepada beberapa tanaman dengan dosis 20 gram per liter. Karena saya naruhnya di gelas yang 500 ml, jadi dosisnya 10 gram per liter ya, jadi sama aja ya teman-teman. Dan saya berikan ke tanaman-tanaman ini masing-masing antara 100 sampai 200 gram tergantung dari besar wadahnya. Seperti yang cabai ini, karena dia tuh kecil, saya hanya memberikan 100 gram dan alasannya seperti tadi dibilang di depan supaya nggak kebuang. Pada tanaman lobak ini karena wadahnya lebih besar, saya berikan 200 ml.
juga saya berikan kepada tomat ini sebanyak 200 ml. Dan ini hasilnya 5 hari kemudian, yaitu tanggal 26 Juni 2022. Seperti teman-teman lihat, perkembangannya cukup baik dan bahkan baik sekali ya dengan menggunakan pupuk ini. Di sini tanaman cabenya sudah tumbuh lebih tinggi, daun-daunnya juga bertambah dan daun yang di atas juga jadi lebih besar. Pada tanaman lebak juga bisa terlihat kalau daun-daunnya terlihat jadi lebih gemuk, warnanya juga cerah, tidak terjadi kekurangan unsur hara apapun. Juga pada tanaman tomat ini, oke teman-teman, dari sekian percobaan yang telah saya lakukan, kalau pendapat pribadi saya ini, Nitroposca ini merupakan pupuk yang baik walaupun di sini hanya ditulis 15 dan walaupun tidak ada dosis yang digunakan untuk secara dikocor, pupuk ini juga bisa digunakan secara dikocor dan berfungsi dengan baik juga. Dan tentunya pupuk ini akan menjadi salah satu pupuk yang saya andalkan. Karena saya ini tidak fanatik terhadap merek apapun ya teman-teman. Semua pupuk buat saya sama. Dengan ada macam-macam merek ini malah saya tertolong. Kalau yang merek ini kebetulan lagi kosong, saya bisa menggantikannya dengan merek yang lain. Karena bagi saya kalau pupuk yang terbaik itu adalah pupuk yang paling gampang saya dapatkan. Dan syukur-syukur kalau harganya lebih murah. Jadi nggak usah diambil pusing. Oke teman-teman, demikian review mengenai Nitroposca ini. Dan bila teman-teman mempunyai pengalaman lain bisa di-share di kolom komentar. Dan bila teman-teman menyukai video ini, bisa mendukung kami dengan like dan juga subscribe bagi yang belum. Bisa juga dengan share-nya di sosial media lainnya. Dengan begitu bisa membantu teman-teman lainnya yang sedang mencari info yang serupa. Terima kasih perhatiannya dan jangan lupa terus pantau channel ini karena kami akan membuat video-video lainnya seputar tanaman. Sampai jumpa.